Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih di hari yang baru kasih Tuhan membawa kami dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bergantung kepada Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami memberi diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkatinya bagi kami supaya kami dimampukan untuk juga melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Titus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-16 di bawah perikop tugas Titus di Kreta. Syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh, karena hidup tidak senonoh dan tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengecaukan banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Karena mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama bersaudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan adalah standar moral bagi keluarga. Paulus dia menulis surat kepada Titus. Dan ketika Titus ini ditugaskan di Pulau Kreta, kita bisa membayangkan di sana banyak orang percaya. Dalam kepercayaan mereka sedang bertumbuh dalam iman. Namun di sisi lain, terkait dengan gaya hidup mereka bisa dikatakan sebagai orang-orang yang belum mencerminkan nilai-nilai Kristus. Sehingga dalam hal ini Paulus menasihatkan tentang standar moral. Dalam hal ini bagaimana menjadi seorang penatua. Karena dia adalah pemimpin
Sehingga Paulus menasihatkan bagi para penatua bagaimana mereka harus hidup, bagaimana mereka ada dalam pelayanan dan mencerminkan apa yang baik. Menurut Paulus, mereka harus menjadi teladan dalam iman. Tapi di sisi lain, ketika kita membaca bagian ini, kita berefleksi bagian ini, kita semua sebagai keluarga Kristen juga, kita dipanggil dalam hal ini. Soal kehidupan kita, soal gaya hidup, itu bukan hanya 1-2 orang yang bergumul dengan ini, tetapi semua keluarga, semua orang. Keluarga Kristen itu harus berakar pada keteladanan. Sehingga dalam hal ini Paulus dia mengingatkan, seorang pemimpin itu dia tidak boleh bercacat. Suami dari istri mempunyai anak-anak yang hidup beriman. Artinya keluarga itu menjadi ukuran ketika seseorang itu dibentuk moralnya. Kita tahu dalam keluarga kita diuji. Dalam ujian itu kita diajar untuk sabar, untuk bisa setia, untuk bisa jujur, untuk bisa kendalikan diri kita. Dan pada akhirnya masing-masing kita sebagai keluarga, sebagai bapak, sebagai mama, sebagai anak-anak dipanggil hanya untuk satu, yaitu taat kepada Kristus. Bicara soal standar moral bapak mama, saudara-saudariku, itu bukan sesuatu yang kita lihat dari depan, tetapi sesuatu yang nampak dalam kehidupan nyata, sesuatu yang terus setia dilakukan, bukan soal sesuatu yang hanya dibicarakan. Misalnya sebagai keluarga, doa bersama, itu juga salah satu bagian di mana keluarga membangun gaya hidup yang berpusat kepada Kristus. Keluarga Kristen adalah keluarga yang harus bisa memberikan dirinya dikendalikan oleh Kristus. Paulus bilang begini, banyak omong yang sia-sia, banyak yang menipu orang, dan banyak yang tidak menjaga kata-katanya. Dalam keluarga, suami bisa cepat marah, istri pun demikian, anak pun juga bisa kasar. Itu karena apa? Tidak bisa mengendalikan diri. Paulus mengatakan bahwa bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis tidak ada sesuatu pun yang suci. Semua itu datang dari hati Bapak Mama. Ketulusan kita akan membuat kita bisa keluar dari segala sesuatu dengan cara kita setia pada kebenaran. Ketika kita setia pada kebenaran, maka kita menjaga kemurnian iman kita. Kita hidup menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Semua keluarga Kristen dipanggil oleh Allah. Kita semua memperbaiki bagian yang patah, bagian yang sulit, dan bagian yang menegangkan dalam hidup kita.
komunikasi menjadi bagian yang utama. Kristus memanggil kita untuk memperbaiki, supaya kita menjadi cerminan dari Kristus itu sendiri, menjadi anggota keluarga yang tulus, yang kuat, yang setia kepada Kristus. Roh Kudus menolong setiap keluarga untuk hidup dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami. Biarlah kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus, sumber pertolongan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.